whatever it was. It's back. He killed again. He's getting closer. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Nah, sekarang nih sudah bergabung kembali dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas BB, apa kabar Mas? Kabar baik Mas. Sehat. Wah, kayak ini kalau dilihat dari sini nih kayak ada perubahan nih rambutnya atau apa nih? Botak Mas, botak. Dibotakin. Shaolin Kung Fu. Iya. Dibuka. Jangan. Oke. Nih, hari ini kita pengen ngebahas sebuah film dibilang horor, juga nggak pure horor, dibilang thriller, suspense, tapi agak setengah-setengah kayak agak misteri-misteri gitu kali Mas ya. Nah, ini film ini disutradari oleh si James Wan nih, yang terkenal dengan film-film horornya. Judulnya adalah Malignant. Nah, Malignant ya. Gimana nih Mas? Baru selesai nonton ya? Baru selesai Mas, 5 menit lalu Mas. Ini masih fresh di oven banget dari otak gue nih Mas. Nontonnya ngeri-ngeri sedap gak? Kan lagunya cukup kenceng tuh. Ini bisa gue bilang ya Mas ya. Bukan kesimpulan ya Mas ya. Ibaratnya apa namanya ya? Kayak tagline-nya Mas ya. Tagline-nya pengalaman gue ketika gue nonton ini Mas ya. Ini sih karya gila sih Mas ini Mas. Gila gimana nih? Dalam arti apa nih gilanya? Gue tadi berusaha mencerna pas udah habis nonton ya Mas ya. Terutama pas udah habis nonton Mas. Berusaha mencerna dan gue ngebayangin sudut pandang gue sebagai seorang yang suka kayak meng-create suatu cerita Mas. Meng-create suatu. Jadi sisi pandang si James Wan nih berarti kita ngomong deh Mas. Ini menurut gue nih hasil karya yang sangat, bagi gue nih IQ-nya pasti tinggi nih James Wan Mas. Mungkin untuk sebagian orang yang nggak terlalu kayak, maksudnya yang nggak masuk ke sudut pandang kayak gue ya Mas. Gue tadi serius Mas, gue ngebayangin film ini gue jadi kayak ke bawah arus Mas, ke bawah arus. Gue bayangin nih, coba pikiran gue bayangin masuk ke James Wan, terus kok bisa ya kepikiran bikin film tuh maksudnya tuh dengan ide cerita seperti ini Mas. Ide ceritanya menurut gue nih cukup ini sih Mas, orsinil bagi gue nih Mas. Ini film nggak tahu ya, gue sih mungkin nggak terlalu sering nonton film horor ya Mas ya. Tapi bagi gue horor seperti ini menurut gue nih ya, dengan kembar parasit ya kita bilang ya Mas ya. Kembar parasit. Parasit ya. Sebenarnya mirip-mirip kembar siam, tapi yang ini dianggap ini seperti parasit ya, seperti tumor ya. Iya, dianggapnya. Iya seperti tumor kanker. Ini sih gimana Mas ya? Ini menurut gue nih hasil karya yang gue bayangin tadi ketika gue jadi sudut pandang si James Wan ya Mas ya. Ini gue nggak bisa Mas, ngebayang jujur Mas. Gue tuh nggak bakal bisa bikin cerita kayak gini Mas. Jujur. Gimana? Kalau bisa gue selalu bilang kan, ini ini sutradara kepikiran aja ya bikin film kayak gitu. Nah itu tarafnya masih, artinya tuh gue masih mungkin dalam hati gue Mas ya. Kalau gue jadi sudut pandang sutradara tuh gue, bisa aja bikin film seperti ini gitu Mas. Nah tapi filmnya ini Mas, Malignant ini menurut gue Mas, ini gue nggak kepikiran sama sekali caranya dia bisa kepikiran untuk merumuskan sebuah film ini Mas, buat gue Mas. Ya ini kan kalau story-nya kan yang bikin ini kan ada 3 orang ya, si James Wan, si Ingrid Bisu, sama si Cooper ya. Nah ini emang waktu itu sih kalau nggak salah itu ada komik juga atau novel grafik ini James Wan nih, tapi mirip-mirip kayak gini, tapi tokohnya itu laki-laki, berubah, istilahnya dirubah nih. Nah emang bener sih ini kalau gue lihat ini percampuran antara dibilang superhero tapi horor juga kali ya. Setuju gak kalau dibilang, ngerti gak? Makanya ini susah Mas. Ini susah dideskripsikan. Kayak Dr. Jekyll and Mr. Hyde, atau kayak campuran sama film Split tapi ini dibikin di ramu baru gitu, ngerti ya? Bener gak Mas? Iya. Kayak Split tapi ada unsur apanya Mas ya? Ada unsur film apa nih ya Mas ya?
Dr. Jekyll and Mr. Hyde nggak? Yang kayak nonton ini nggak apa? Extraordinary League ya? Yang waktu itu ada Enggak Sean lah. Connery segala macam. Atau istilahnya kan kalau Dr. Jekyll and Mr. Hyde kan dia itu seorang dokter, terus karena dia percobaan, dia itu bisa berubah jadi monster. Bila dia istilahnya hampir sama kayak Hulk lah, kalau dia marah kan jadi monster tuh. Nah, sedangkan kalau ini kan kalau dia istilahnya tanda sisi jahatnya muncul, nah ini muncul si Gabriel ya, bener ya. Tapi kalau dia lagi Tapi ini, itu pun muncul karena kan ada suatu kecelakaan ya Mas ya. betul, karena istilahnya yang suaminya itu yang awalnya itu melakukan kekerasan rumah tangga ya, dan itu tanda Iya, kutip bangun, bener ya. bangkit dan dia keluar Mas deh. Kayaknya keluar ya. Ibaratnya kesannya tuh seolah tuh keluar dari pikirannya Mas. Dan gilanya itu bukan hanya kepribadian ganda, tapi itu benar-benar tulang kepalanya itu keluar istilahnya ngerti ya, bukannya pribadi ganda kayak split satu orang terus berubah ini, tapi dia benar-benar istilahnya si Gabriel itu benar-benar keluar dari tulang kepalanya itu ya, dan itu sih yang menurut gue itu cukup wah sih. Kalau kadang-kadang kan kita pikir ini paling-paling ini kalau awal ini saya pikir paling-paling ini kepribadian ganda nih. Tapi ternyata lebih dari pribadi ganda. Kalau pribadi ganda kan istilahnya orang yang sama, cuman pikirannya kan istilahnya kayak terpenjara kayak di film Identity, tapi itu wajahnya masih sama tuh, dia juga tuh, ngerti gak? Dia melakukan. Tapi kalau ini kan crazy sih menurut gue sih, bener-bener sih yang lu bilang itu. Ya. Kembar siam Mas, ini kembar siam. Jadi ini bukan sekedar pikiran Mas. Kalau orang nyangkain, beberapa orang mungkin nyangkain ini kayak kesannya masih ada yang bingung. Gue yakin pas nonton film ini pasti beberapa orang pasti ada yang beberapa yang bingung, gue yakin Mas. Mungkin ya Mas ya. Ada mungkin beberapa teori mengatakan kok ini pikiran atau halusinasi atau emang dia membelah diri atau gimana gitu Mas. Atau ini ada 2 orang, satu lagi di penjara atau satu lagi di ini nih, lagi di polisi, kantor polisi yang ngobrak-ngabrik polisi itu. Gila, itu yang ngobrak-ngabrik polisi itu gue jadi keinget film Terminator tuh. Itu gue langsung dari tidur langsung nganga Mas itu Mas, yang waktu dia jadi kayak berubah jadi Hulk itu serem loh Mas. Lu bayangin aja lu di penjara, satu penjara sama dia itu gimana tuh Isa tiba-tiba berubah jadi monster gitu. Monsternya jalannya belum pernah gue temuin di film manapun Mas itu Mas. Mundur jadi ya. Maju kayak mundur kayak maju Mas. Betul. Emang sih nama apa? Seru sih, pas awal-awal lu ngira ini film apa nih? Pas awal-awal pertama kali lu nonton, karena pembuka. Ini film horor Mas, film pure horor yang kayak Bly Manor Mas. Gue udah sebenarnya untuk sebagai film horor pun di 30 menit awal gue berasa nih film ini cukup sukses Mas. Suasana rumahnya serem nih Mas. Suasana rumah tuh gede, itu serem jujur serem. Suasana tuh atmosfernya tuh dibikin serem Mas. Atmosfernya dibikin serem. Terus musik latarnya itu juga ngeri, ini bagus banget nih. Gue tadi pengen lihat belum Mas BBT, gue pengen tahu nih siapa nih musik komposernya nih, keren nih Mas Juru Mas. Maksudnya yang bikin ini film ini nuansanya nih dibikin nih dengan musiknya tuh keren banget Mas, jujur Mas. Sepanjang film tuh keren banget. Si Joseph Bisara ya. Oh iya, pasti dia pengalaman di film apa deh, gue yakin deh. Terus teknik pencahayaannya, tata visualnya juga menurut gue nih kayak era-era. Jadi kita bingung Mas, ini era 90, 2000 atau berapa Mas? Betul, kalau era waktunya itu nggak terlalu, kayaknya dari baju-bajunya itu kita agak bingung nih dalam arti. Walaupun kalau itu menemukan sebuah fakta Mas. Waktu ibu lagi di rumah sakit Mas. Waktu di detak jantungnya Mas. Itu tahun 2020 Mas. Nah, ntar mungkin gue akan bahas yang ini nih Mas, yang tahun 2020 itu mungkin sedikit satu fail ya bagi gue Mas. Ini ada hubungannya Mas. Ada sebuah fail dalam film ini menurut gue nih. Betul. Ada satu, tapi bagi gue nggak mengganggu sih, dari jalan cerita yang cukup menarik Mas. Apa dari kostum bajunya atau istilah teknologi handphone segala macam atau gimana failnya? Oh, kalau Mas mau langsung failnya kenapa Mas ya? Failnya itu kan gue akhirnya menemukan sebuah fakta kan tadi di layaran waktu ibunya lagi mau dicabut itu tuh Mas, lagi
kayak mau itu alat itu jantungnya kayak ditutup mulutnya itu loh Mas. Yang mau dieksekusi. Gue sampai gue deketin itu tahun 2020 Mas. Jadi tahun benar-benar prison day-nya tuh sekarang memang. Betul. Tapi ketika si Emily itu Mas, waktu diketemuin videonya tuh Mas, sama si Sydney Mas ya. Waktu dia membelah diri itu ternyata dia ditutupkan sama dokter kepalanya. Betul, yang pas operasi. Gitu kan. Iya, itu tahun 92 Mas. Betul. Justru itu 92 dan istilahnya kayaknya itu dia lompatnya itu pas di awal itu kurang lebih itu 28 tahun deh kalau nggak salah. Kalau 28 92 tambah 28 2020 benar dong ya? Tapi kan istilahnya kan Mas kan 28 ya. Tapi kan waktu dia membelah itu dia udah dewasa kan Mas? Sorry 1992 plus 28 kurang lebih 2020 benar, bukan kurang lebih 2020. Maksudnya pas membelahnya itu pas waktu di dokter itu kan dia udah lagi remaja kan? Remaja betul. Tapi istilahnya dari yang kejadian pertama itu tuh, yang dari kejadian pertama dalam arti yang pembuka tuh, yang listrik istilahnya gitu ya, itu kan emang habis itu tiba-tiba lompat itu kayaknya kurang lebih itu 28 tahun deh kalau nggak salah sih. Ada seperti itu ada tuh 93 tahun 92 ya. Nah itu jadi lompatnya itu emang lompat 28 tahun. 28 tahun itu kan dia kan memang masih remaja, kita nggak tahu kan pas waktu dia itu di rumah sakit itu pas operasi itu nggak dikasih tahu tuh umurnya berapa, dan sekarang ini dia umurnya berapa itu nggak dikasih tahu juga tuh. Tapi apakah sekarang 28 misalkan kalau remaja itu 11 misalkan. Misalnya 11 12 lah kita bilang ya. Karena kan orang barat kan mungkin kan lebih dewasa kelihatannya, lebih besar ya. 28 plus 12 40 tahun, yang emang tampangnya sih 40 tahun dan dia udah keguguran 3 kali. Dalam pernikahannya itu istilahnya dalam arti hamil keguguran 3 kali kurang lebih ya, emang mungkin seumuran gitu, apalagi adiknya si Sydney aja udah besar tuh, udah mungkin 30-an kali kalau dari mukanya. Tapi harusnya mungkin ya kalau dia lebih jeli Mas ya. Minimal dia tuh bikin itu mungkin tahun 98 kali Mas, mungkin gue Mas. Harusnya Mas kayak tahun 2000 gitu loh. Soalnya karena auranya masih agak terlalu muda dia Mas. Dan kenapa, satu gue mau tanya Mas ya, kenapa dia waktu diceritakan dia membelah diri itu Mas ya? Ada tumor itu ya Mas. Yang pas di waktu remaja? Iya, itu kenapa nggak istilahnya dari dia umur 2 tahun atau 3 tahun aja gitu. Paling itu sih yang gue mau. Karena ini kan, kenapa dari nggak dari umur itu, ya mungkin mamanya, ibunya itu, ibu aslinya itu mungkin kan menyembunyikan. Istilahnya seperti itu, atau istilahnya yang agak istilahnya kan emang kalau kayak gitu kan harus mengorbankan salah satu kan dibilangnya kan. Kalau apalagi kalau dempetnya itu sampai di otaknya dempet. Nah biasanya itu kalau di otaknya dempet itu kadang-kadang itu bayi kembar siam itu ada salah satu yang harus dikorbankan sih, seperti itu. Kan akhirnya ternyata kan ketika dia udah dewasa itu, ketika dia dipisahkan ya, ditusuk ke dalam itu ya. Itu sadis juga sih itu ya. Dikorbankan juga, itu kan ibaratnya dikorbankan juga Mas. Betul. Tapi kenapa harus tunggu sampai remaja ya? Itu sih yang paling tapi itu nggak mengganggu cerita sih. Kalau kenapa sih bisa masuk akal sih, dalam arti gini. Kadang-kadang gini, kalau mungkin ya kita harus istilahnya sebagai meletakkan diri sebagai parents nih. Kalau kita punya parents, punya anak kembar siam, apakah istilahnya lu rela melepaskan yang satu? Nah, itu, Mas. Gini, Mas. Tapi begitu, itu ingat gak di waktu di video kan, waktu sebelum dia dipisahkan ya, Mas ya? Itu belakangnya dia tuh belum ketutup loh. Belum. Emang belum. Dia nempel. Dia nempel, dan masih ada badan, masih ada kaki. Tapi, kan dia ingat gak, Mas? Ingat gak dia waktu kecil dia udah diadopsi loh Mas. Yang ibunya itu justru itu, ibunya itu kan hilang ya. Jadi saya yang Jadi yang adopsi itu taunya dia udah meninggal pas lahir. Betul, ibunya. Tapi kenapa dia nggak tahu itu di belakang ada kembarannya Mas? Kan dia dari kecil udah ngerawat dia.
Nah, misalnya kalau kayak gitu, itu mungkin dia plot nggak tahu. hole tuh. Mungkin plot hole tuh. Dalam arti nggak mungkin Iya, nggak tahu. Dalam arti iya, sepanjang-panjangnya rambut, pas cuci rambut kan pasti kan kelihatan. iya. Apalagi itu kan Sedangkan ada dia, badannya. iya, sedangkan dia kan si Emily-nya kan datengin dia, Mas. Sama si Sydney itu kan datengin dia tuh. Waktu teh Gabriel tuh siapa Gabriel, terus dia cuma nunjukin dari video doang. Hmm, 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 hmm. Yang anehnya juga, Mas, kenapa si Emily sempat lupa sama Gabriel, Mas? Sampai butuh tuh siapa namanya? Eh, si Sydney mama itunya, mama sama tirinya angkat. itu untuk nunjukin video. Akhirnya dia baru ingat. Kan sebenarnya kan dia dari yang sejak yang bunuh lakinya itu kan tanpa sadar itu dia udah tahu itu ada si Gabriel. Itu sih pengen plot hole itu sih, Mas. Nah, justru itu dalam arti apakah selama ini, nah nanti selama ini nih karena si dia itu masih kecil, dan nanti si Emily masih kecil, jadi dia nyangkanya itu cuma suara-suara di otak, halusinasi. Dia Iya nggak sih, iya tahu, itu betul. dalam arti dia ini masih kecil nih, dia nggak tahu Hmm. bahwa ternyata itu di belakangnya itu ada Iya. sesuatu nih. Tapi satu sisi kan kalau anak kecil lu nyisir pasti kan berasa ini apa sih kan kayak Iya. gitu kan. Pasti kan berasa, apalagi itu kan besar dan istilahnya. Dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit ya, Mas. Kan dia dibawa ke rumah sakit Hmm, karena dia ada percobaan bunuh emak tiri sama bapaknya itu ya, di hmm, ranjang itu ya. hmm, Tapi yang gue bingung lagi, Mas, kan si Sydney itu kan jadi adiknya, Mas. Jadi kan hmm. orang tua kandungnya siapa? Sydney. Sini orang tua gandungnya ya itu yang ibunya yang ngasih lihat, yang ibunya pengen dipotong perutnya. Iya. Tapi iya tuh ya, Mas, reaksinya, Mas, ketika si Emily datang sama si Sydney kan ke sana kan. Hmm. Tapi Emily kesannya tuh si Sydney itu kayak baru kenal, Mas, nggak antusias itu ibunya, Mas. Itu yang agak bingung sih, Mas. Ingat deh tadi deh Hmm, hmm, adegannya. Waktu dia hmm, datang tuh malah yang ngomong terus di awal tuh seolah-olah si Emily. hmm, Si Sydney tuh kesannya cuma nemenin, Mas. hmm, Sedangkan dia adalah kan adik tirinya kan. hmm. Dan itu ibu kandungnya dia istilahnya. Iya, itu Am- maksudnya itu. Atau mungkin ya istilahnya udah sering ketemu sama ibu kandungnya dalam arti ngerti gak? Jadi ya kayak lu misalkan kalau ketemu Iya sama sih. kalau lu sama Orang dia sampai tanya loh, kita mau kemana nih? Dia aja nggak tahu ala tempat di rumahnya. Nih kita kemana? Udah kan dia langsung jalan kemana gitu kan. Masa gitu ya? Itu sih yang agak plot hole ya sih menurut gue sih yang gue teliti tadi, Mas. Gue langsung flashback pikiran gue ke hal itu, Mas. Itu sayang sih emang beberapa itu yang tadi itu tanda kutip kurang masuk akal. Masa sih yang di kepala lu nih dan nanti ada kan dia kan bukan anak kecil 4 tahun 5 tahun. Kalau anak kecil 4 tahun 5 tahun kan mungkin kan lupa ya dalam arti ya. Gitu ya. Mungkin lupa nih atau misalnya 3 tahun lah mungkin dulunya dioperasi segala macam lupa. Tapi kalau udah remaja biasanya itu nggak mungkin. Apa remaja kan berarti kan dia itu udah menghabiskan 9 sampai Tapi belasan tahun ya, 12 tahun lah tapi kalau umur Mas, segitu. iya. Tapi mungkin dalam skenario si James Wan ya, Mas ya, feeling gue, Mas ya. Jadi pas ketika dioperasi itu tuh, ketika dimasukin ke otaknya itu, ada sebagian tuh kayaknya tuh masih di bawah 9 tahun tuh kayaknya tuh kalau versinya, kalau gue tangkep tuh, Mas, sebelum dia ulang tahun tuh. Tapi yang anehnya di layar tuh dia kayak udah dewasa, Mas. Kan yang tadi gue bilang itu kan kemungkinan besar itu karena istilahnya badan dari orang-orang barat, istilahnya kita ngomong ya, mungkin posturnya besar. Dan nanti bagi kita kok ini besar, padahal kan dia kan ya tadi itu, padahal dia itu mungkin umurnya itu maunya itu umur segini. Tapi dan mungkin alasan kenapa dia bisa lupa, siapa tahu itu pas proses istilahnya pemasukannya itu mempengaruhi beberapa bagian otak istilahnya dari ingatannya segala macam. Kan prosedur itu kan pasti kan bukan prosedur yang kecil, membuka otak segala macam itu pasti ada mempengaruhinya. Ya akhirnya itu dia melupakan apa yang terjadi nih, dalam arti sampai dia besar pun dia lupa tuh ada si Gabriel, walaupun alasannya itu adalah karena ada bayi nih, ada adiknya. Nah mungkin aja abis dia dimasukin itu, adiknya lahir, dia fokus ke adiknya dan kebetulan itu di otaknya itu dalam proses pemasukan penekanannya itu kan dianggap kan ditekan di dalam ya, bayangin tuh ya. Mungkin ada sebagian dari istilahnya
memorinya, sel-sel otaknya seperti itu sih. Emang agak plot hole sih, apalagi misalkan kalau nyambungnya gimana, terus gibelanya gimana, cara masukin yang sebesar itu ke kepala, istilahnya ngerti ya? Masukin neken ke kepala gitu, didorong, itu didorong itu gimana dalam arti ya itu sih sebenarnya kalau dibilang plot hole ya plot hole juga, tapi dalam kalau arti kalau katanya sih kata operatornya memang yang masih menempel sih iya didorong sama otaknya, kata intinya tuh otaknya masih nempel tuh otaknya secara harus hidup berdampingan ya Mas ya. betul. Feeling gue sih Mas ketika dia mau bunuh itu Mas kan abis ulang tahun kan dia kayak mau ngebunuh ambil pisau kan ya. Betul. Nah itu kan dia jadi kan dibawa ke rumah sakit kan, ke rumah sakit itu kan kejiwaan juga mungkin sama ibu tirinya Mas ya. Sama ibu tirinya akhirnya, tapi ibu tiri masa nggak tahu sih itu prosedur itu Mas, maksudnya prosedur yang dia dioperasi itu kan harusnya dia tahu juga ya, pasti persetujuan ibu tirinya. Kemungkinan besar, nah itu dia, atau ibu tirinya itu nutupin, dalam arti nutupin, benar-benar nutupin, dianggap oh ini penyakit nih, istilahnya supaya mungkin aja ibu tirinya tahu bahwa sebenarnya ini kembar siam dalam arti, tapi dia nggak mau ngungkit karena dalam arti dia merasa ya tadi itu nggak usah diungkit-ungkit lagi seperti itu, karena itu masa lalunya dia dalam arti, jadi ditutup kan. Ibunya juga kayak agak banyak diem ya di situ ya, ibu tirinya agak banyak diam dan agak-agak kayak orang-orang bukan depresi ya, istilahnya kayak orang-orang traumatis juga sih pas kasih lihat segala macam. Ditamkan lagi cacat juga ya, lagi pakai kursi roda ya. Nah itu kan kita nggak tahu tuh apakah ada itu masih Sydney-nya kayak ekspresinya kok kayak waktu itu kayak nggak kenal. Padahal si Sydney itu ya Mas ya, menurut gue ya Mas ya, Sydney itu aspek ya Mas, bagi gue ya Mas, dia Mas ya. Aspek yang bikin film ini nggak gitu serem dia, maksudnya tuh bagus, bagi gue bagus Mas. Ketika kita ngomong masih 30 menit itu Mas ya, masih 30 menit itu suasana yang dibangun tuh yang rumah serem, terus dia kayak mengalami penglihatan itu ya, itu untungnya dari sisi Sydney Mas, jadi gue berasa nih film nggak terlalu masih ada nggak terlalu horor. Itu yang bikin bantu gue tuh si Sydney semuanya tuh dari awal tuh Mas. Jadi kayak ada muka, terutama dari muka juga Mas, muka kan kayak muka nggak serem kan, betul, muka seger, betul. Kalau yang lain kan lihat sendiri kan Mas, nggak mamanya itunya, terus polisinya mungkin yang itu sih nggak laki, yang ceweknya juga kan juga tipe-tipe gimana kan. Betul. Itu yang bagi gue yang ngebantu tuh, bagi gue berasa dia tuh sosok yang terlihat menolong gue ketika gue nonton film ini Mas. Gue nggak suka sebenarnya jujur Mas, ada mati gue sialan nih Mas Bebe nih, suruh gue nonton filmnya rumah-rumah kayak gini lagi. Musiknya juga serem lagi ya. Serem itu, sama rumahnya tuh gue nggak suka Mas, tipe film dengan rumah besar seperti itu Mas ya, dengan banyak lorong-lorong gelap gitu, gue sebenarnya kurang suka tuh Mas. Kenapa merinding? Kurang suka gue nggak suka film-film kayak gitu sebenarnya, bukan kurang suka, ngeri Mas, agak ngeri Mas gue. Takut kepikiran apa-apa gitu. Aduh. Nah, tadi kan kita kan udah ngomongin kekurangannya nih. Nah, kita balik lagi nih, kelebihan dari film ini apa nih, Mas? Kelebihannya jujur ya Mas ya, kan bagi kita ngomong tadi, kita ngomong mungkin Mas Smith ada kekurangannya, bagi gue itu walaupun kesan banyak ya Mas ya, tapi secara esensi bahasa orang tuh kesimpulannya Mas, konklusinya nih, film tetap bagi gue nih cukup super genius bagi gue Mas. Gimana? Jadi gue nggak bilang ini film kurang Mas. Bagi gue ini tetap nilai plus ini lebih banyak dibanding nilai minus ya Mas. Kalau kata orang tuh, kalian vaksin itu biar manapun nilai positif itu lebih banyak, ibaratnya kayak gitu Mas. dengan segala efek sampingnya ini, tapi tetap aja yang lebih banyak efek positifnya ya. Iya, gitu ibaratnya sama film ini Mas. Ini yang pasti sesuatu hal banyak yang gue sebagai itu, hal-hal kayak misalkan kembar itu Mas, terus cara dia berjalan, cara dia fightingnya tuh buat gue keren Mas itu Mas. Sebenarnya itu sih menjadi sesuatu yang menarik, dalam arti kita pengen tahu lebih jauh lagi nih kemampuan dari si Gabrielnya nih. Bukti kan dia kan bisa Venom. Parasit ya, karena Venom parasit juga. Itu parasit juga, lu jangan salah lu. Nggak, soalnya kan lu bayangin tuh, dia bisa mengendalikan, istilah kalau marah listrik bisa hancur, terus habis itu dia bisa berbicara melalui frekuensi radio. Jadi istilahnya kan dia kan bisa telepatis segala macam, itu harusnya itu bisa
mungkin lebih dikembangin, lebih digali nih. Apalagi dengan kemampuan, bayangin aja, dia kok bisa bertarung sejago itu, bahkan bisa lompat ke sana kemari itu benar-benar Soalnya gini, hebat. Mas, Hmm. otak dikendalikan oleh si Gabriel. Hmm. Tubuh si Gabriel dan si Emil ini bersatu masih, Mas. Jadi si Emil itu masih tetap nganggap dia tuh kawan yang panggilan hati dia gitu, Mas. Sampai akhirnya dia tersadar ketika si Sydney tuh bilang nyadarin dia tuh, Sydney itu penting gitu, Mas. Sydney kan nyadarin dia, kamu bangun nih, maknya mau dibunuh atau gimana gitu. Nih sosok yang itu akhirnya dikunci kan secara otak tuh, akhirnya tuh dia ketemu kayak di suatu tempat ya. Kalau kita bilang tuh jadi di ruang kosong pikiran dia tuh, akhirnya dia bisa ngelawan si Gabriel. Ketika dia udah bisa ngelawan Gabriel udah nggak bisa apa-apa, Mas. Nggak kuat, Mas. Dia cuma punya otak, Mas. Gabriel tuh yang mengendalikan otaknya selama ini gitu loh, dan si Emily masih fine aja selama ini gitu, Mas. Nah itu yang bikin bahaya itu. Sebenarnya itu kayak istilahnya tinggal adu dominan mana nih, otaknya mau dikuasain yang mana nih, apakah dikuasain dari parasitnya itu atau dikuasain dari pemilik, istilahnya yang pemilik tubuhnya ini ya. Iya, ibaratnya inangnya kan si itu tuh, inang yang utamanya kan tetap si Emily, Mas. Inang utama itu gerakan-gerakan semua Emily, cuma dia masuk ke dalam otaknya, ada setengahnya tuh otaknya si Gabriel. Tapi begitu si Emily udah nyadar, dia nggak mau apa gerakan atau dari inangnya dia nggak mau membiarkan gitu ya, kayak membelah atau apa sih namanya, kayak membelah diri jadi sesuatu yang kuat ya, dia nggak bisa jadi, Mas. Ini gue agak bingung nih. Coba Mas ingat-ingat nih. Kan dia kan jalan mundur, ya kan? Karena kepala di sini. Itu tangannya itu, dia gerakannya itu tangannya kan sempet diginiin ya. Berasa gak? Jadi istilahnya dia tanda kutip kayak matahin tangannya. Jadi istilahnya tangannya betul. Dia ngarahnya jadi lentur. Jadi gini ya, jadi ke belakang ya. Jadi bukannya tangannya lentur. Iya, bisa lentur. Karena makanya ketika Emily dikasih gini normal, ya. Kan, iya. Makanya ketika Emily balik ke normal kan tangan-tangannya jadi pletek gitu kan semuanya. Dan itu yang bikin ngerinya lagi, selain dari jalan mundurnya dan ada 2 orang di balik jalan terbaliknya itu, Mas ya. Itu cara dia matiin orangnya, Mas, gila, Mas, dipatah-patahin tulangnya semua, Mas. Berasa gak sih? Nah justru itu nih, kalau gue nonton film ini nih, wah gue berpikir berkahil nih, wah gila juga nih kalau nanti ini nih dikembangin nih menjadi istilahnya superhero dalam arti, atau kita bilang anti hero kan, kayak Venom kan awalnya jahat, tapi kan akhirnya kan ya tadi itu antara baik antara jahat, antara baik antara jahat kan kayak gitu ya, kayak Split lah. Bayangin tuh, itu lu bayangin kostumnya kan keren tuh, kostum yang terakhir itu yang kerahnya itu ternyata itu nutupin wajahnya si Emily aslinya, itu kan gila, itu the woman with 2 faces. Ibaratnya, Mas, dia kalau mau digabungin sama si Marvel Universe bisa dipanggil sama si Nick Fury, Mas. Yuk kita bangkitin tapi jadi itu bisa gitu juga, Mas. Jangan ya, betul sih, atau masuk ke DC gitu ya kan, James Bond kan masuknya kan ke DC ya. Itu sih seru sih, bener sih dalam arti jadi film itu, Mas, kayak film apa tuh yang bisa time loop apa, Mas? Yang bisa time loop tuh Jumper. Bukan time loop. Yang cewek tuh yang bangun tidur beda-beda waktu, terus apa tuh namanya? Don apa? Aduh lupa. Yang Valentine tuh yang ada gambar muka orang pakai boneka itu loh, pakai topeng boneka. Yang udah ada 2 itu ya. Dua film ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Iya. Aduh, apa itu ya? Time loop movie 2020 kalau nggak salah ya. Horor. Apa I know apa ya, panjang juga judulnya itu ya. Bukan. Nggak apa-apa, ntar kita cari deh. Happy Death Day, Mas. Iya betul, Happy Death Day 1-2 betul. Happy Death Day kan di endingnya juga dia sama kan, akhirnya dipanggil sama kayak apa government gitu kan, sama kayak badan kepolisian, organisasi buat apa agen rahasia gitu kan, untuk punya kemampuan seperti itu kan. Nah ini seperti itu nih, Mas, bisa nih, Mas, kalau mau dikembangkan James Bond. Betul sih, atau dia bisa bikin superhero baru kan, kayak Unbreakable tuh,
sama Split, istilahnya kan itu kan dibikin superhero kan tuh, yang Bruce Willis segala macam kan. Yeah. Nah, itu kan menurut gue emang benar sih kalau bisa ya. Bisa. Jadi istilahnya James Wan itu membuat superhero atau antihero dalam arti yang istilahnya bukan pure baik istilahnya. Iya. Itu dia dendam sama siapa gitu ya. Dan desainnya bagus. Dalam arti lu bayangin aja tuh, pas perubahannya itu, ya tadi gue bilang itu, ini kepala krak kebuka keluar gitu. kayak ala-ala Transformer. Dia bagus Mas. Si Emily juga aktingnya bagus, matanya, gesturnya bagus itu Mas. Itu nggak salah loh. Jadi Emily yang bintang masih ibaratnya emang dia pernah main Annabelle juga kan, Annabelle. Betul. Dia ada beberapa film betul. Pemeran pembantu, tapi pilih dia sebagai ibaratnya gue bisa lihat dia tuh kayak si itu Mas, si Daniel siapa Mas yang main Speed. Main Speed 9 yang sama si Keanu Reeves. Iya. Ya Mas, lupa juga ya. Lupa juga tuh kalau setiap kali ditanya gitu kaget gitu. Ini Jeff Daniel yang main sama si Jim Carrey juga Daniel. Ya. Jeff Daniels. Bukan yang cewek. Oh, Sandra Bullock. Iya, Sandra Bullock. Oh, tadi lu ngomongin Daniel soalnya. Enggak itu apa sama si Speed. Kalau Danielsnya gue kira itu si Jeff Danielsnya. Bayangin ini dia karakternya benar-benar tuh ngingetin gue sama si Sandra Bullock Mas. Cocok banget tuh Sandra Bullock main film kayak gini Mas. Gimana maksudnya gimana? Emily Willis ini nih. Si Emily ini karakternya tuh pembawaannya tuh dari matanya, rambutnya, semuanya, dan cocok-cocoknya tuh gue bayangin tuh kalau si siapa tadi Mas Sandra Bullock tuh mirip dia the new Sandra Bullock. Dia sih emang usia udah 38 tahun buat sih ya 37 tahun. Tapi dia tuh aktingnya tuh gue bayangin ya kalau misalnya sama si Sandra Bullock tuh dia nggak kalah loh Mas. Kalau bayangin Sandra Bullock main film ini juga Mas. Itu bagus tadi. Oke. Aktingnya bagus, Emily ini bagus Mas. Awalnya kita mikir waktu 5 tahun ya kok bintang utamanya kok awalnya gue sempat mikir gitu Mas, kayak mukanya suram Mas waktu 5 pertama waktu dia berantem sama suaminya tuh Mas. Tapi pas makin ke sini wah ternyata dia nggak salah James Wan pilih dia Mas. Aktingnya bagus loh Mas. Aktingnya bagus dia loh. Iya betul. Aktingnya bagus emang sih dia. Nanti dari gestur tubuhnya, dari matanya, dari orang yang matanya ketakutan, orang kebingungan. Iya itu bagus. Bagus di aktingnya. Hidup ini salah satu film yang bagi gue nih cukup hidup ya, maksudnya tuh nuansanya tuh atmosfer kita nonton tuh. Malah gue sempat mikir tuh Mas, gue mau matiin lampu nggak jadi Mas karena ada si sana. Jadi gue mau nonton ini nggak mau terang semuanya maksudnya biasa Mas. Tapi kali ini gue terang. Kenapa ketakutan? Kayaknya ada nuansa. Gagal rumahnya itu, gue nggak suka rumahnya itu. Ada yang nonton bareng lu nggak? Yang tidak terlihat. Enggak, yang tidak terlihat. Nggak ada. Kalau gue kok nyalain lampu agak terang ya. Biasanya tuh gue nonton kalau udah sore gini agak gelapin Mas. Cuman karena ini pas katanya di menit-menit awal dia lagunya kayak gitu, terus kayak agak-agak. Lagu rumah, suasana rumahnya kayak gitu. Terus lihat bayangannya orang yang didatanginnya itu tuh dari belakang dari apa gitu kan. Jadi semua. Nah, kalau menurut lu ini perlu sequel gak? Atau isinya ya lanjutan lah. Kalau ada sequel sih cukup gue nantikan sih Mas ini Mas, jujur Mas. Kalau sequel lu berharapnya apa nih? Apakah tadi itu menjadi film superhero ala-ala Venom istilahnya? Kan Venom kan setengah jahat setengah baik ya. Jadi istilahnya atau kayak anti-hero gitu atau kembali ke horor? Feeling gue sih cocoknya harus nuansanya kayak gini Mas. Yang cocoknya Mas buat gue Mas. Atau kayak film Konstantin. Jadi setengah horor, setengah superhero, tanda kutip setengah hero. Gue sih makanya nih Mas yang gue bilang tadi Mas. Film ini gue sama sekali nggak bisa dipikir-pikir Mas menurut gue Mas. Kayak tuh otak gue kayak terasa tuh kayak jadi ngeblank, jadi kayak gue jadi anak kelas 3 tuh sedangkan yang buat filmnya tuh benar-benar profesor Mas. Jadi gue benar-benar nggak bisa. Kalau pikir gue saat ini nggak bisa, tapi gue cuma bilang memuji nih film. Dia di balik plot hole tadi kita omongin ya Mas ya, ide cerita tuh cukup bagus Mas. Finishingnya juga menurut gue masuk akal semua ya. Itu apa tuh penyebabnya dia tuh akhirnya kenapa dia nggak pernah bisa hamil kan di awal katanya, iya awalnya kita kira kenapa
dimakanin terus sama dia, tapi dia masih nggak bisa keluar. Akhirnya gara-gara kejeduk itu, makanya itu dia berdarah kan, dia itu dikasih juga tanda sama si James Wan, Mas, ketika dia bangun kenapa kok di itunya apa di Berdarah, iya. bantal itu ada darah-darah. Iya, itu pasti udah keluar itu. Justru kita pikirkan apa mungkin karena dia istilahnya habis trauma, terus istilahnya karena kayak mimpi kayak gitu, istilahnya bermimpi gitu, jadi lukanya itu kebuka lagi karena habis gidotin. Terus jangan-jangan yang ketemu sama si polisi, tau gak Mas, polisi kan yang curiga tuh, wah ada satu orang lagi pasti dibunuh nih gitu nih. Ikan dia kan lihat muka si Emily ya Mas ya, si polisinya ya. Yang kata Emily masih ada orangnya, masih di sini, orang masih di sini gitu, ingat Kak? Yang kayak polisi itu jadi bingung halusinasi atau beneran, tau gak Mas? Si polisi yang cowoknya kan datang tuh. Polisi cowoknya kan datang ke rumah yang dokter terakhir tuh. Yang di kamar mandi, yang di kamar mandi, yang di atas tuh, ya kan? Iya. Terus kan dia lihat kan orangnya udah mati tuh. Betul. Terus tiba-tiba kan dia ngeliat muka si Emily kan. Dia ngeliat muka Emily. Nggak ngeliat ke Emily-nya. Dia ngeliat ke si, kita ngomong Gabriel nih, sosok Gabriel nih. Emily-nya itu merasa dia ngelihat di dalam ruangan itu. Dia kan bilang dia masih ada di sini, dia masih ada memperingati polisinya kan. Iya. Tapi polisi jadi kayak nangkap telepatinya Mas ya, ibaratnya ya. Kayak polisi juga kayak enggak, justru enggak, yang saat itu tuh dia enggak ketangkep tuh, cuman istilahnya pas kebetulan dia nengok, enggak tahu di atas kan lompat tuh ya. Di atas itu lompat tuh dari atas tuh. Nah, itu juga cukup istilahnya cukup wah sih, dalam arti ini tadi itu yang balik-balik lagi, ini kok si Gabriel ini punya kemampuannya bener-bener super extraordinary nih, dalam arti ini. Bayangin aja sih. Kayak itu sih kalau yang tadi. Tapi di satu sisi kebayang nggak Mas? Si Emily kan kayak pasti di rumah kayak lagi 3 dimensi tuh Mas, lagi kayak ngeliat apa, kayak ngeliat tuh. Jadi gini Mas, si plot ceritanya kan kita bilang kan kalau di plot cerita itu ya di IMDb atau di mana kan dibilang nih orang yang bisa melihat nih kemampuan kayak apa yang mau terjadi pembunuhan nih cewek, katanya bisa kan Mas ya? Betul. Kata dia. Nah ini gue bilang nih jadi cuma kayak batu loncatannya Mas sama si James Wan. Jadi tuh cuma kayak mengecoh Mas. Mengecoh orang-orang, jadi supaya tuh kita semakin plot twistnya tuh semakin gila ternyata gitu loh Mas. Betul. Sebenarnya kan si Emily sendiri kan yang jalan kan Mas, yang ngebunuh kan sebenarnya tuh kan Emily sendiri ikut badannya, dia ikut loh Mas. Betul, jadi istilahnya sebenarnya dia ikut, cuman dalam arti pikirannya seolah-olah itu terpenjara, seolah-olah itu dia itu tetap masih tidur dan dia itu merasa bahwa istilahnya semuanya temboknya tiba-tiba berubah sebenarnya kayak gini. Jadi sebenarnya itu permainan pikiran, halusinasi dari pikiran itu yang dikunci istilahnya seperti itu sih. Dan itu bagus ya. Soalnya dia masih menganggap Gabriel itu adalah kayak apa ya, teman imajinasi. Iya, itu yang bahaya di situ. Cuman tadi itu sih. Tadi lu bilang apa mengenai ini gimana nih sinopsisnya, emang tanda kutip diarahkan atau menipu. Ya habisnya gimana kalau kita kasih sinopsisnya pasti udah ketahuan semua. Tapi kan gue jadi nebak di awal. Ini gara-gara apa ya waktu menit ke-20 misalnya. Ini gara-gara apa ya dia bisa tahu ngeramal, bisa gini. Betul. Dari radio, kalau dia setel radio, kan ini radio zaman dulu sama. Jadi kita mikirnya jadi kayak gitu Mas. Gara-gara dia 90,8, gue kata itu 90,8, dia nyetel frekuensi radio atau apa ini. Nah, tadinya tuh gue pikir itu awalnya itu dia jadi pribadi ganda sih, gue pikir dia itu jadi pribadi ganda, jadi istilah dia yang ngelakuin pembunuhan, tapi gue benar-benar nggak nyangka ya itu ternyata ada sosok Gabriel itu nyata, inangnya itu dia, parasitnya itu ternyata ada. Gue pikir beneran dia ini jadi pikiran berubah, cuman berubah pribadi ganda aja, tapi mukanya tetap Emily. Ternyata itu enggak, ternyata itu yang dilihat itu mukanya serem yang digambar itu. Twistnya termasuk berhasil jadi ya. Berhasil kejutannya sih. Ya. Berhasil sih, cukup bagus sih menurut gue sih, cukup hasil eksekusinya ya Mas ya. Cukup bagus sih dalam arti. Soalnya kita mikir-mikir, lu bayangin aja mana ada sih manusia yang jalannya mundur gitu. Kita mikir kan ini apa halusinasi atau apa, ngeri kan? Serem banget kan mukanya kayak gitu. Ini apa hantu beneran? Apa gitu.
apa dia ngebayangin, misalnya jadi dia pribadi ganda terus dia ngebayangin itu adalah monster, padahal bukan monster. Yang kata-kata juga pas lagi mas, cut the kanker. Iya, nah itu kan jadi kan kita mikir nih apa maksudnya nih dalam arti apakah dia mas? Yang waktu di awal-awal tuh yang di rumah sakit yang ditembak-tembakin tuh mas, yang orang pada udah mati tuh tahun 92 tuh mas. Yang di rumah sakit di ruangan. Iya, itu Emily-nya ya, itu Emily-nya ketika belum dioperasi kan. Betul, si Gabriel mengambil alih. Iya, si Gabriel mengambil alih. Akhirnya dia ketembak kan mas ya, ketembak akhirnya bisa diikat-ikat gitu ya. Ya mungkin itu nggak tahu dia pakai apa, tembak bius apa gimana itu kan akhirnya kan dikasih obat supaya istilahnya si Gabriel itu tidur jadi bisa melakukan operasi. Jadi si Emily masih setengah sadar tapi si Gabriel itu ditidurin. Nah awalnya itu gue pikir itu karena cut the cancer atau istilahnya tadi itu kan cut the cancer kan. Enggak, gue pikir itu pasti mikirnya kayak mamanya ya, mamanya si Emily. Gue pikir itu karena itu akhirnya itu menyebabkan dia itu menjadi kepribadian ganda nih karena penyakit itu tuh, ngerti gak? Jadi istilahnya gara-gara kepentok segala macam jadi pribadi gandanya muncul nih. Apalagi kan dia kan punya apa di abuse kan sama suaminya kan seperti itu kan. Terus abis itu udah keguguran 3 kali, mungkin traumatiknya itu membuat dia itu puncaknya itu abis lagi dijodotin lagi hamil nih, jadi istilah itu pribadi gandanya muncul lagi. Gue pikir sih kayak gitu awalnya. iya gue sih nggak pikir situ mas, gue pikirannya tuh awalnya gue pikir nih mamanya yang dioperasi terus anaknya jadi beda lagi versinya mas. Kalau lu mikirnya itu gimana, mamanya yang dioperasi apa gimana? Apa mama kandungnya nih yang dioperasi terus anaknya lahir nih, jadi terus dia kesel gitu sama mamanya karena dia ibaratnya nggak diakuin, malah diadopsi gitu mas. Jadi dia ada punya trauma masa kecil, tau gak mas? Kayak film Jolt gitu mas. Oke. Ya. Jadi tuh gue liat tuh epic banget tuh mas, adegan tuh yang ketika dia di penjara tuh epic banget mas. Yang ditambah si Sydney kasih ada scene-nya saat itu Emily adalah itu juga sama Gabriel tuh adalah Emily, gila itu sih. Dia tersadar gitu, gila kayak jadi Hulk mas, benar-benar kayak jadi Hulk itu mas. Betul. Perubahan dia tuh gitunya, aduh gila orang. Lu kalau lu jadi salah satu orang yang penjara di situ gimana napinya? Itu gue jadi teringat itu mas, serius mas, pas saat adegan itu mas ya, gue langsung kebayang tuh adegan itu mas, bukan kejadian yang di lapas Tangerang itu mas. Oke, yang kebakaran ya. Iya, jadi gue bayangin gila tuh kayak gitu. Maksudnya tuh kita udah nggak ada yang bisa nolongin kan, pasti sipir ditarik juga pala jedek terus matinya nggak ada yang cuma didorong lagi mas, matinya nggak ada yang didorong atau dijedotin doang mas, dipelintirin tulang-tulangnya mas. Iya, itu juga agak bingung juga sih kenapa kok nggak ada yang dengar teriakan itu ya, dan kan ada CCTV harusnya kan. Itu Gila, sih yang itu sih. Itu yang agak aneh sih menurut gue sih kalau di yang film ini nih. Tadi itu kan kenapa tuh misalnya polisi itu nggak buru-buru nyelamatin tuh, karena setahu gue pasti itu ada CCTV seperti itu. Mungkin saat itu cuma 1-2 orang kali mas, polisi agak jauh, kira nggak ada apa-apa. Tahu-tahu pas polisi udah mau datang, pas mau mendekat malah dijedotin lagi, ditarik palanya di sela-sela sel itu mas. Ya itu kan di kantor polisi ya. Dan ini yang tadi gue bilang itu mengingatkan gue itu adegan Terminator 1 tuh yang pas dia si Arnold datang ke kantor polisi tuh ngabisin semua polisi tuh. Nah itu yang naik Harley itu ya. Yang naik mobil nabrakin mobil itu seperti itu. Iya. Nah itu emang seru sih. Nah justru itu nih. Kalau misalnya kalau lu ditanya nih, film ini jenisnya genrenya apa sih? Bisa jelasin nggak? Genre ini susah dijelasin juga sih mas, jujur mas. Ini sih lebih ke apa ya mas ya? Aksi. Sekilas fiksi, horor fiksi kali mas ya. Horor fiksi, thriller apa horor? Lebih ke thriller apa horor? Horor sih menurut gue sih mas, ini horor sih. Kalau thriller kan kayak kesannya ada sungguhannya. Ini kayak horor fiksi mas. Horor seolah-olah nyata tapi fiksi gitu deh. Genrenya tuh kayak psychological horror kali mas ya.
Bisa nggak? Kalau psychological horror bisa juga sih ya. Tapi emang bingung sih. Di satu sisi juga ada aksinya. Itu kan yang pas bunuh-bunuhan juga mau bilang Action. slasher, bukan slasher juga ya. Slasher bisa juga sih slasher ya. Menurut aku sih slasher itu bagian dari ini sih Mas. Bagian dari karakter yang masih milihnya itu sih, horornya itu sih ya. Jadi kemungkinan ya paling-paling ya, kesepakatan kita ini horor aja ya. Horor psikologis ya. Karena berhubungan dengan Horor kita mikir. Tapi bukan horor yang kayak klasik apa tuh, klasik horor itu Mas, itu kan bukan horor Mas, klasik horor ternyata tuh Mas. Klasik horror story kan yang di Netflix kan itu kan bukan horor ternyata kan Mas, endingnya kan. Bukan. Kalau ini ada ada horornya Mas ini, karena kan lampu-lampu bisa mati, terus dia bisa ada kekuatan pikiran. Betul itu. Ini horor beneran. Tapi kalau kita anggap ini adalah sebuah based on true story, ini enggak Mas. Gitu, maksudnya bedanya gitu Mas. Horornya masuk akal, tapi bukan, bahasa itu bukan based on true story gitu Mas. Ya kan, di dunia nyata kan nggak ada kayak gitu kan. Kalau dibandingin sama kayak istilahnya kayak film-film horor tahun 80-an kayak Friday the 13th, Nightmare Freddy, Nightmare on the Elm Street, itu kurang lebih dibilang horornya mungkin kayak gitu kali, antara fantasi sama horor ya. Soalnya yang di sini ada nuansa tuh kayak benar-benar kemanusiaannya Mas. Nuansa ini Mas, nuansa dramanya ada di sini Mas. Maksudnya nuansa crime-nya gitu Mas. Crime-nya tuh ada di sini juga, makanya. Betul. Ini kalau nonton di bioskop sih lumayan serem juga loh Mas. Jangan main-main loh Mas. Kalau nonton di bioskop film ini loh Mas. Karena dia aura musiknya segala macam itu emang sengaja dibuat, dan ada beberapa itu dibuat untuk jump scare kali kita bilang ya. Seperti itu ya. Ini mencekam juga Mas filmnya Mas. Ini mencekam jujur Mas. Mencekam jujur gua. Apalagi nontonnya itu 50%, jadi kan bangku sebelah kosong. Gila itu sih. Apalagi nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Lagi nonton jam nonton 9:30 dalam hati, habis pulang gimana nggak taunya nggak ada yang nonton. Wah matang lah itulah. Jadi keluar bioskop bukan karena jelek filmnya, karena takut Mas. Ngomong ke mbaknya, Mbak tolong dong, atau masnya itu, atau mas yang biasa suka nungguin itu, temenin dong. Kita ikut bilang Mas, bilang gini, Mas ini nggak ada yang nonton nih. Gila bisa gitu Mas. Atau nggak ngomong-ngomong kita pulang Mas, mau Mas, pas dia kenapa aku pas pulang, oh jelek filmnya, terpaksa bilang gitu Mas. Padahal udah ketakutan ya. Atau nontonnya itu di bawah yang deket lorong yang biasa buat masuk itu, yang habis pintu masuk kita baru masuk ke lorong itu, jadi kita lihat kiri di bawah tangga. Oh enggak, biasanya kita kalau di paling belakang ya Mas ya. Kalau nonton film gini kalau lagi sepi nih Mas, biasanya kita manjat yang bagian itu Mas, proyektor Mas, ada orang kan nih, woi ada orang nggak gitu Mas. Kalau ikut nonton dong gitu, belum bisa aduh. Enggak, gue bayangin kalau lu nonton di rumah lu, terus habis itu lu matiin semuanya, terus lu nonton di layar lebar gitu, itu gimana lu rasanya lu? Kan tadi gue jujur dari hati Mas, gue biasa nonton bukan matiin lampu tuh dari 1 sampai 100% tuh ibaratnya 20% Mas. Tadi masih 80% jujur Mas. Gak apa-apa deh udah. Yang penting nikmati, tapi nggak tutup mata gitu ya. So ini yang bikin serem bukan soal ceritanya atau apa sih Mas, itunya serumanya, nuansa musiknya, musik itunya bawa nih, pinter sih James Wan nih bikin sinematografinya kuat banget Mas. Nah, gue sih berharap nih, benar-benar berharap nih, tadi gue berulang-ulang kali nih, James Wan itu membuat satu universe baru untuk superhero, untuk istilahnya yang di luar DC, Marvel, jadi dia nyiptain baru nih, dalam arti gue sih berharap sih seperti itu sih, dengan keunikan. Ini sangat rentan sih Mas, ini sangat rentan untuk dibikin sequelnya sih Mas, gue yakin Mas. Yakin nggak? Kalau bikin kalau rentan itu jadi beresiko ya, istilah rentan ya? Iya, sangat memungkinkan Mas, maksudnya sangat memungkinkan ada sequelnya sih film ini. Oke. Kalau sangat memungkinkan, ya bisa memungkinkan. Tapi ya tadi itu nanti genrenya ini pengen dirubah jadi apa nih? Kalau gue sih berharap sih menjadi istilahnya superhero, tapi yang kayak Konstantin tuh, yang ada
horor-horor gimana kekuatan itu kan tadi itu kan si Gabriel itu punya psych power kan, misalnya di mana listrik bisa hancur, bisa ngomong lewat radio. Nah itu dia ngomongnya pun lewat radio, bukan ngomong lewat Nah, suara Emily. mungkin Mas, kalau gue baru kepikiran Mas, kalau ada sequel mungkin ya Mas ya. Kalau kita ngomong hero mungkin kan tuh bukan melenceng, maksudnya itu kan di luar apa, agak yang ekstrim ya kalau kita bilang kalau ada jadi superhero tiba-tiba ya Mas, itu suatu pemikiran ekstrim kan, maksudnya bisa aja tapi kan ekstrim. Gue baru kepikiran Mas, mungkin sequel ini bisa terjadi Mas ya, kalau tiba-tiba dia si Emily ini tiba-tiba ntar ketemu cowok, terus dia anaknya laki melahirkan, udah itu Mas, keluarnya di anak lakinya Mas itu Mas. Itu paling jenius Mas. Bisa gak? Bisa keturunannya itu dalam arti jadi anak laki itu membawa gen, karena kan dia kan gennya kan jadi ada dua antara si Gabriel sama si ini. Nah itu dia tuh nanti apakah punya kemampuan psych gimana? Itu terus ntar yang anehnya ntar dia jadiannya masih polisi Mas, polisi yang ini nih Mas. polisi ini juga cukup menarik perhatian loh Mas. Maksudnya dia mainnya jadi kita kesannya tuh dia nggak mediocre banget loh Mas, si polisinya Mas ya, kayak cowoknya ya. Betul. Dan misalnya tadi itu di polisinya juga nggak lebay-lebay banget, nggak bodoh-bodoh banget, dalam arti pas dia mau masuk juga, pas ini juga dia tetap bilang ya itu kakak lu tersangka, udah lu nggak bisa ini, karena motifnya segala macam, bukti-bukti yang ada itu mereka kuat nih, jadi ada alasan untuk menuduh si Emily-nya ini seperti itu sih. Soalnya itu Mas, reaksi mereka Mas pas lagi ngobrol meeting di rumah ruang tamu atau jebol terus pada kaget ekspresinya tuh ke Mas. Nah, berarti Emily nih gitu ya. Nah kalau lu jadi polisi gimana? Kan udah baik-baik kalau gini-gini tiba-tiba udah mau pulang tiba bruk. Oh. Berarti saya ada seorang yang ditawan di rumah tersebut bahasanya kan. Lu nyangka gak itu di rumahnya Emily? Sama sekali enggak. Makanya itu gue awalnya tuh gue pikir wah ini film agak ngebingungin nih. Ini siapa sih cewek diikat mukanya kayak kesannya kayak Emily, kayak emaknya, kayak emak tirinya, tau. Jadi gue masih bingung sebenarnya tuh apa berbayang atau saat itu atau gimana Mas. Justru itu kan awalnya itu kan malah si Emily, malah gue sempat mikir tuh jangan tuh si Emily yang diikat ya, atau saya nggak jelas mukanya Mas. Pas awal betul. Pas awal itu gue tapi yang gue mikir itu ini kenapa nih pekerja di museum, misalnya di museum ini kok ditangkap nih. Nah, apakah ini ada yang berhubungan dengan museumnya nih, misalnya kota masa lalu ini, jadi istilahnya dia ini ternyata ini orang yang dari masa lalu segala macam kayak gitu tuh. Gue mikirnya gitu, apakah tinggal di situ atau gimana? Agak-agak mikir gitu. Itu mamanya yang diculik kan? Iya, kan kok random diculik tapi nggak dibunuh. Terus juga kita bingung itu siapa, maksud tuh apa Emily masa mudanya atau mamanya Emily atau siapa, kan kita bingung juga itu siapa Mas. Apa ini flashback atau saat ini atau gimana gitu. Timeline-nya itu, waktunya itu di mana gitu istilahnya gitu Mas ya. Iya. Terus juga ada satu momen kan, ingat gak waktu si Emily komplain itu sama dokter itu. Kan dianggap Emily udah lu masa lalu katanya diperkosa kan dia, waktu dia lagi jadi tahanan diperkosa, kirain karena dia ngebunuh, jadi kan ternyata bukan kan. Bukan isu itu kan. Ada kan sekali kan ada polisi yang ngomong itu, lu jangan diperkosa kali itu waktu lu perawatan di sana sama polisi yang dibunuh yang harus meregang nyawa itu loh. Itu ibaratnya si inangnya ya, si Gabrielnya wajar ketika dia keluar dia matiin orang-orang tuh yang bikin dia tuh jadi ditusuk jadi gede matok. Ditekan enak banget, ngomong kayak tombol Mas, dimasukin gitu Mas, masih keluar dikit dimasukin. Itu sadis juga sih, soalnya kan diamputasi kan, tubuhnya itu kan dipotongin satu persatu tuh. Itu sebenarnya gue agak meremin mata Mas, adegan pas lagi operasi 1 menit tuh gue agak meremin mata, gue nggak meringis lihatnya gitu Mas. Itu sadis sih, dalam arti kalau kita ngebayangin, nah itu dia tuh mungkin aja dalam arti keputusan untuk, kan ibunya kan sampai minta maaf kan, atau terusnya itu nggak ngebunuh nih si Gabriel. Ibunya tahu tuh yang pas di rumah sakit dia manggil Gabriel tuh, manggil anak laki-lakinya tuh minta maaf ya, minta maaf karena dia tahu, dan nanti dia sadar tuh. Jadi ibunya tahu pas ngelahirin itu ternyata punya anaknya kembar siam, akhirnya itu kan dibuang tanda kutip
ya istilahnya dibuang, ditinggalin lah kita bilang ya, seperti itu sih. Tapi mak aslinya tahu nggak? Mak tirinya. Nah itu dia yang itu tanda tanya sih, dalam arti karena nggak terlalu dijelasin. Kalau secara logika sih harusnya tahu. Secara logika, lu kalau lu ngadopsi anak kan, lu mandiin kan pasti kan. Tapi akhirnya mereka bawa ke rumah sakit jiwa itu mas, yang ketika dia mau tusuk pisau mas. Itu gua rasa dia belum tahu mas, akhirnya kan dibawa sama mereka. Nah, tapi masih justru itu kan agak plot hole juga. Berarti nggak mungkin nggak tahu dong. Kalau lu misalkan kalau lu mengadopsi anak, otomatis kan lu kan mandiin segala macam ya. Lu lagi tidur kan disayang-sayang kepalanya kan. Iya, Bener nggak? makanya nggak tahu sih ya. Iya, itu masih nonyol, masih keluar. Ih, kaget dulu itu pas adegan di kamera itu mas. Ya tahu pas dia balik ada orang itu juga satu scene yang epic juga mas itu mas. Ini kita mikir, wah gila ternyata dari tadi itu jawabannya ini tuh. Gila, iya. Nah, ini emang keren sih nih mas ya. Ini film ini, kalau gue pribadi, kalau lu kan tadi kan berpikiran berharap supaya jadi anak yang ini. Kalau gue tetap berpikiran superhero deh, bikin deh ini gila nih beneran deh. Lu bayangin tuh kalau misalkan dia sebenarnya gini mas, dia bisa ditembak loh mas kayaknya mas. Dia takut kena pesawat takut apa tembakan, dia nggak mempan ditembak, dia mempan ditembak. Mempan karena dia manusia biasa. Tapi dia kan dalam arti gini, lu bayangin nih, dia punya kecepatan yang cukup cepat, refleks yang cepat, terus abis itu keahlian dengan, lu bayangin deh, dibuat satu karakter. Kita ngomong bukan superhero, kekuatan super sih, karena kan dia kan bisa bicara lewat radio, telepati, atau misalnya listrik bisa pecah, itu kan kekuatan super tuh. Lu bayangin tuh karakter hero dengan jalannya terbalik itu kan gila, gahar banget. Jadi mundur untuk maju, maju untuk mundur mas. Iya, dan lu bayangin kalau lu nih lu sebagai karakter atau orang nih warga yang dalam bahaya, terus diselamatin dengan sosok kayak gitu, lu gimana? Tapi itu tampilan monsternya juga ngeri mas ya, bentuknya tuh dia visual efeknya tuh dia benar-benar ibaratnya tuh mungkin dia benar-benar tuh dipilih tuh yang nggak pasaran loh mas, itu mukanya loh mas. Betul, dalam arti mukanya itu kan mukanya itu kan ya tadi itu kayak istilahnya kayak manusia yang kayak manusia yang masih bentuknya itu belum istilahnya belum sempurna, dalam arti karena kelainan gitu kan, kayak film-film alien tuh yang cloning segala macam kan, seperti itu kan. Rambut Emily atau rambut dia juga? Rambutnya rambut si Emily. Rambut dia kan botak. Terus pas dia selalu ambil, tapi senjata bingung sama senjata mas, kan dia kan simpennya kan, oh ya dia ambil juga tuh di itu, ambil yang dari dokternya itu, karena dalam arti ya tadi itu enggak ngambil dari piala dokternya. Iya, enggak, sebelumnya itu kan dia kan ngebunuh yang dokter yang perempuan tuh. Dokter perempuannya itu kan dokter perempuannya itu kan ada piala tuh. Kayak piagam yang bentuknya kayak gitu, terus habis itu dibawa dibikin jadi senjata. Nah itu dia tuh, dalam arti lu bayangin tuh senjatanya itu adalah istilahnya barang dari musuh lu, ngerti gak? Barang dari musuh lu itu lu jadiin senjata tuh akhirnya tuh. Dan itu terus diasah sama dia lagi ya? Iya. Diasah sama dia lagi. Sampai dilempar yang ke emaknya itu kan, sampai nancepnya itu kan benar-benar nancep tuh ke pintu ya, istilahnya ke dinding. Seperti itu sih. Keren. Ya, tapi gue percaya sih kayak ada orang yang punya kemampuan kinetik ya mas ya. Kinetik tuh kayak bisa dari pikiran tuh matiin lampu sih, ada sih kalau nggak salah gue pernah dengar tuh mas. Ada juga gitu. Atau ada yang bisa tubuh itu menyerap listrik jadi bisa nyalain bohlam, istilahnya seperti itu. Itu emang bisa, ada sih. Ada. Nah justru ini sih menarik sih nih. Nah sebelum kita tutup nih mas, satu kata atau saya gini, kata-kata terakhir untuk film ini deh. Kalau satu kata kan tadi udah bilang nih jenius ya, apa gimana mas? Jenius kok bagi gue nih film yang menurut gue nih baru kali ini mungkin gue tuh kayak ngeblank mas untuk bisa bikin sudut pandang seorang sutradaranya mas, untuk kepikiran bikin film ini mas, ngeblank gue mas. Maksudnya tuh begitu kepikirannya tuh sampai biasanya gue selalu ngomong kepikiran aja nih customer lagi. Kepikiran aja nih sutradara nih
bikin scene-nya seperti itu bagi gue biasa. Tapi gue kepikiran juga gitu Mas. Nah kalau ini gue apa yang dilakukan si James Wan itu atau sang sutradara ya untuk bikin ternyata twist-nya itu seperti itu sih bagi gue sih cukup berhasil sih Mas. Dan gue nggak kepikiran tuh bisa nebak ke arah sana Mas. Kembar siam Mas. Itu bahaya banget Mas nih kalau film di spoiler nih udah gak enak banget Mas ini Mas. Betul, justru itu kan kalau dari premis cerita semuanya itu tadi kebetulan gue sih nggak baca premis ceritanya sih, tapi misalkan kalau dari lu baca premis ceritanya pun emang sengaja dibelokkan ya kayaknya. Jadi dialihkan. Gue baca, gue bilang, wah ini orang yang katanya punya masa lalu yang gimana, jadi dia bisa melihat suatu pembunuhan dia bisa melihat suatu kejadian pembunuhan kan beda banget Mas, pinter dia Mas, dia bikin plot hipnosisnya tuh kayak gitu ya Mas ya. Untung gue nggak baca ya, jadi gue setidaknya itu menerka-nerka sendiri. Kalau gue sih nggak baca sih. Dan padahal itu dari posternya udah kelihatan ya. Posternya tuh pas loh Mas, dari poster dari cara mendelik matanya tuh kan ini emang ceritanya gue bayangin kayak gini bener nih Mas. Dengan tusukan itu tuh pakai gambar tusukan guntingnya kayaknya tuh ya. Merah semua, darah semua. Dan itu salah satu adegan itu ngingetin gue yang pas dia itu melek itu nggak tahu kan di samping dokter yang kedua tuh, terus tiba-tiba si Gabrielnya itu jalan ngelewatin tubuh dia, wah itu kebayangan loh. Dering kan? Enggak, ya itu tadi itu kebayangan tuh, misalkan kalau lagi tidur bangun ngelihat di kamar orang lain terus tiba-tiba ada kayak yang menyeramkan itu lewat ke badan lu itu kan pengen ngebunuh dia. Itu kan gila, itu gue nggak bayangin kalau jadi dia itu ampun, dia nih kayak orang mimpi buruk gimana ya. Dia bertubi-tubi Mas. Jangan kan orang lewatin dia dengan sosok yang mengerikan, pas dia nengok ada si dokter lagi tidur itu ngeri Mas. Iya, kok tiba-tiba ada di situ. Terus habis itu ruangannya tiba-tiba meleleh, terus berubah jadi ruangan lain. Itu kan kita berpikir gila nih, kalau gue jadi gitu waras apa enggak, gue lagi kamar mandi tiba-tiba berubah kacanya itu jadi dokternya kan. Iya, dari yang pertama tuh gue ngeri Mas, yang dari dia suaminya yang dikunci dari dalam itu kan suasana rumah kan ngeri, gelap semua, lampunya dibikin gitu, cahaya lampu kayak minim banget, terus kayak dibikin ada angin atau cahaya tuh kayak dia jauh gitu. Itu pinter tuh sinematografernya tuh Mas, bikinnya tuh Mas. Ngeri. Emang bener sih, ini keren nih. Ini film emang keren. Dari film ini gue juga ngebayangin ya, cita-cita kita tuh misalkan kalau kita nggak banyak keluarga Mas ya, jangan deh kalau dari film ini Mas ya, jangan tuh punya rumah gede-gede Mas, yang sederhana aja tapi pas gitu Mas. Takutnya di atasnya itu ada yang menghuni ya. Bukan soal di atas, lorong-lorong yang kayak kita lihat di film ini, Malignant ini mengerikan gue Mas. Apalagi kalau lu pulang kerja jam 10 malam, jam 11 malam ya. Iya, aduh. Gila, rumah gede gitu. Aduh. Harusnya gue seneng rumah kayak gitu kalau berkeluarga, enak tuh Mas. Tapi kalau tinggalnya sendiri ya gimana? Seneng tuh. Waktu si Emily lagi mimpi buruk, terus atau si Sydney nongol dari pintunya tuh buka, gue seneng tuh. Jadi aura seremnya tuh jadi kayak reda lagi Mas. Ada sosok si Sydney itu ya, muka itu modern, bagi gue muka dia kan modern, muka yang lain kan lebih suram-suram gitu kan. Nah itu kan si Emily kan awal kelihatannya muka suram banget kan, jadi kayak nyata film ya Mas, sama suasana film ya. Betul kayak depresi segala macam ya istilahnya. Iya, tone warnanya yang kelihatan kayak natural banget gitu, natural tapi klasik gitu loh Mas, tone warnanya. Iya sih, ini benar. Waduh, ini benar seru sih. Wah, ini benar-benar sebuah film yang seru nih, dalam arti dari segi manapun itu menurut gue sih, walaupun tadi itu kita udah ngomongin kekurangan, tapi ya kekurangannya itu tertutupi dengan misalnya kelebihan yang adanya, yang mungkin itu malah membuat kita istilahnya wah gila nih bener-bener deh nih, keren banget deh, walaupun istilahnya bukan pasaran dah dalam arti kita bilang ya, seperti itu sih. Oke nih Mas, thank you banget nih Mas. Bagi gue juga cukup proporsi endingnya juga menurut gue ada beberapa orang yang bilang kan katanya kan kecepatan terlalu begitu banget. Bagi gue sih enggak ya Mas ya. Finishnya ya finish.
Kan ada Kecepatan gimana beberapa tuh? yang gue baca tuh kayak orang review dari luar tuh yang dari sini juga ada yang bilang kayak endingnya kayak terlalu habis gitu Mas Toto Mas. Bagi gue sih semua porsinya sih menurut gue sih pas ya Mas ya. Cukup pas sih ya, ditutup dia akhirnya dia bilang ya udah gue deh biar manapun kalau lu lepas dari gue udah tahu hadapin lu gimana gitu. Tuh udah gue sih udah cukup. Oke. Jadi istilahnya mereka berharap itu supaya si Emily bertarung dengan Gabriel di dalam pikiran itu ada mungkin ada adegan aksi dalam arti yang pergulutan berantem dulu, istilahnya nggak hanya istilahnya main istilahnya kayak film-film horor deh istilahnya permainan pikiran maksudnya ini di penjara keluarin keluarin pakai magicnya pikiran di dalam pikiran itu imajinasinya adalah oke ngerti. Tapi sih bagi kalau gue sih enggak sih Mas. Bagi gue sih ini cukup proporsi cukup enak sih ya, endingnya tuh tutup dengan rasa puas Mas. Gue nonton ini sih puas walaupun takut Mas, walaupun nggak takut sih saya, walaupun ada sisi-sisi horornya tuh puas gue Mas. Iya. Gue ngerti kenapa mereka bilang endingnya kurang panjang. Mungkin ya tadi itu mereka berharap ini kok tiba-tiba Emily bisa langsung mengontrol diri, langsung mengunci segala macam itu. Maksudnya mungkin mereka berpikir gitu ya. Itu sih ngerti. Tapi kalau menurut Dan gue sih ada yang nge-tag gue tuh itu ya, ada scene gue sempet bingung Mas. Gue jadi penasaran, Malignant ini kan film horor. Dia tuh ada 10 detik kasih gue tuh scene tuh kok berantemnya kayak badannya patah-patah. Kenapa ini? Gue jadi besokannya tuh pagi gue pikir apa gue yang salah lihat atau film bener Malignant nih tadi. Jadi gue nggak terlalu gue fokusin nih. Kalau gitu gue takutnya spoiler Mas. Yang itu yang mungkin yang di tag itu pas yang di polisi itu ya, yang di penjara itu ya, yang adegan aksinya itu. Jadi kayak nih kayak film Matrix tuh. Jadi gue pikir nih film apa nih? Apa ini film Matrix, apa film Jolt atau filmnya si Kate Beckinsale ya. Bingung gue, tapi horor nggak harusnya nggak kayak gini gitu dalam hati gue. Apa dia setan yang kayak ini, kayak apa tuh yang bisa badannya lentur? Seperti pikirannya gitu. Iya, itu sih sayang. Ya itu sih kalau ngeluarin ngeteknya di situ sih itu sih benar-benar sayang sih. Jadi orang nggak kepikiran bahwa itu horor. Kepikirannya itu film-film kayak kayak Resident Evil, kayak film itu tuh yang cewek tuh yang apa tuh yang sempat berantem tuh yang baju putih tuh yang jago tuh apa? Yang di Hana apa ya? Oh Hana ada juga, tapi Hana bukan. Anna. Iya Anna. Nah itu atau misalnya kayak ya tadi itu kayak filmnya Kate Beckinsale yang vampir segala macam kan mikir-mikirnya kan kayak gitu akhirnya kan. Nah itu mungkin bisa jadi kayak gitu tuh, dibawa-bawa ke arah situ tuh. Atau kayak film Van Helsing tuh, yang filmnya si Hugh Jackman. Nah itu kan juga seru juga tuh. Lebih bayangnya sih bakal kalau gue bisa kasih ide sih yang itu Mas, lahir bayi lagi Mas dia, dan dia punya kemampuan ya. Dan bayinya nih gimana gini pas udah gede nih, aduh. Oke. Ini seru banget nih film. Pikiran anak-anaknya itu loh. Mau cewek atau cowok ya lebih keren ya. Mungkin cowok kali ya lebih ngeri kali ya. Cewek kali ya atau cowok sih, harusnya cowok sih Mas. Kan tuh dia cewek sih ini. Kalau menurut gue sih cowok. Punya anaknya kembar cewek cowok. Jadi ada kembar cewek cowok yang satu itu nurunin dari psikonya si Gabriel, yang satu itu nurunin Emily-nya yang baiknya seperti itu. Terus yang serunya lagi, tato Emily punya kemampuan udah hilang, mateng lu, nggak ada yang bisa ngalahin si itu Gabriel tuh pas dia lahiran udah hilang tuh kemampuannya, udah benar jadi orang normal Mas. Seneng bagi dia, tapi bakal masalah baru lagi bagi dunia Mas. Diambil alih. Diambil alihnya setiap kali ada masalah ya. Iya maksudnya tuh, jadi Emily udah benar lepas dari Gabriel Mas, karena dia udah masuk ke inang anaknya. Tapi di satu sisi dia seneng nih keluar, tapi kan untuk dunia gimana ngadapin anaknya nih, si Jibril ternamanya Mas. Jibril. Plesetan dari Gabriel Jibril. Itunya apa bahasa lain dari Gabriel Jibril Mas. Iya. Si Jibril minta. Bahaya kayak gitu Mas. Iya, ini dari namanya pun cukup unik sih, karena Gabriel itu kan malaikat yang pembawa baik ya, kecuali
namanya kan biasanya kan Lucifer kan yang serem-serem. Kalau ini Gabriel, tapi ternyata itu jadi bikin masalah. Nanti kembar yang satu Gabriel, yang satu Lucifer. Yang jahat si Gabriel, yang baiknya si Lucifer. Iya. Aduh, yang ngerinya siapa mau kendalin, sedangkan si Emily nanti udah nggak bisa ngendalin lagi. Atau mesti itu Emily itu ngelahirin kembar, terus dibuat Emily itu meninggal pas ngelahirin. Jadi nggak ada yang tahu sejarah Gabriel. Gila, kecuali bibinya si Sydney. Iya, Sydney-nya yang jadi Pak. Aduh. Sydney yang besarin. Ini kok anak kakak gue kok kayak gini. Gila, kayak di Omen. Tahu. Oke. Ini seru. Ini thank you banget nih Mas Watching nih. Udah ngobrol-ngobrol film yang seru nih. Semoga ada film-film lain nih yang lebih seru, yang lebih misalnya mind blowing, yang bisa bikin bengong lagi ataupun yang serem deh. Kita berharap deh. Gue sih harus nonton untuk balikin level normal lagi Mas. Ibarat tekanan darahnya normal lagi nih, harus film komedi Mas. Sekira-kira kayak Vacation Friend lah. Supaya tekanan darahnya normal lagi nih Mas. Aduh, hati-hati tuh Mas, nanti di belakang ada si Gabriel. Tiba-tiba kayak The Ring tuh keluar tuh dari TV. Atau kayak itu di bawah ranjang. Dia ngumpet. Itu tapi dari cara dia tuh awal tuh Mas, gue udah curiga tuh Mas. Ini pasti manusia yang dikejar sama polisi, dia sampai loncatin itu tuh, dia loncat aja kayak binatang Mas, kayak kanguru Mas. Nah justru itu kan jadi saya kan punya kekuatan tanda kutip extraordinary. Nggak pin bojo cepet juga ngejar itu pasti polisi itu gila. Iya, biasanya kan dengos-ngosan. Untung polisinya atletis ya. Coba kalau polisi gemuk kayak gue bisa ngos-ngosan. Aduh. Oke. Ini semoga nih di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Mas. Oke. See you. Thank you.